Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 1 2 3 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul sudah itu. Wa wajibatul haji baris paling bawah. Nah, sebelumnya kita kirim bacaan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Pak Ustadz Mu'arif yang kemarin telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Jepara, dimakamkan di Jepara di tanah kelahirannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji. Wajibatul haji, adapun wajib-wajibnya haji, ghairul arkani, yang bukan rukun-rukun. Salah satu asya'a itu ada 3 macam. Jadi di dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Ya, kalau rukun ini sudah maklum, yaitu manakala dia tidak dikerjakan berakibat pada ibadah tersebut dihukumi tidak sah. Kalau ini kalimatnya wajibatul haji, wajib-wajibnya haji, artinya kalau misalnya ini tidak dikerjakan tidak sampai berakibat pada hajinya itu menjadi tidak sah, tidak sampai begitu. Kecuali kalau yang rukun. Kalau yang rukun kalau tidak dikerjakan mengakibatkan hajinya dihukumi tidak sah. Nah, sekarang wajib-wajib haji yang bukan termasuk rukun-rukun ini ada 3 macam. Ahaduha al-ihramu. Salah satunya adalah ihram minal miqati, dari miqat. Nah, ini istilah-istilah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, misalnya kita melakukan ibadah sholat itu ada yang namanya ruku, ada yang namanya mengangkat tangan, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Ini istilah-istilah di dalam ibadah haji. Yang wajib-wajib haji ini ada 3. Yang pertama ihram dari miqat. Gimana cara membayangkannya? Ihram dari miqat. Ini namanya nama perbuatan yang disebut dengan ihram. Al-ihram minal miqat. As-sadiqi bizamani wal makani, yang membenari dengan miqat zamani dan miqat makani. Membenari itu apa? As-sadiqi, yang
bisa dipercaya. Malah lucu kalau diterjemah bisa dipercaya dengan az-zamani dan al-makani. Ya maksudnya mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Zaman itu ya zaman, masa. Makan, tempat. Mikot ada dua, mikot tempat dan mikot makan kalau secara terjemah kalimatnya. Fazamani binisbati lil haji, adapun mikot zamani kalau dia dinisbatkan pada haji yaitu Syawwalu wa Dzulqa'dati wa asyaru layalin min Dzulhijjati. Mikot zamaninya haji yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 malamnya bulan Dzulhijjah. Ini namanya mikot zamani, mikot masa. Jadi masa untuk memulai haji yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 malamnya bulan Dzulhijjah. Karena tanggal 9 itu ada wukuf di Arafah. Maksimalnya sampai di situ 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Wa amma binisbati lil umrati, adapun mikot yang dinisbatkan pada umroh, fajami usanati maka keseluruhan tahun. Waktun li ihramihi, itu menjadi waktu untuk ihramnya. Li ihramihi, untuk ihramnya seseorang. Ini kayaknya harusnya ya. Li ihramiha, untuk ihramnya umroh. Kalau ihramnya haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau umroh itu mikot zamaninya seluruh tahun. Ya, maksudnya kita bisa umroh di sepanjang tahun, tanggal bulan kapan saja boleh, bisa. Kalau haji kan tidak bisa. Mikot zamaninya haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Wal mikotul makani, adapun mikot makani, ya ini nama-nama ya istilah-istilah di dalam ibadah haji dan umroh. Ini harus kita ketahui. Jangan beranggapan karena kita miskin maka kita tidak punya biaya untuk berangkat haji, maka kita tidak perlu tahu yang begini-begini. Ya tidak bisa. Dengan kita tahu yang begini-begini itu bisa menjadi berkah. Terus akhirnya bisa haji. Amin. Kemudian mikot makani, mikot yang tempat, yaitu fi haqqil mukimi, pada haknya orang yang mukim bimakata pada kota Mekah, nafsu Makkata, ya kota Mekah itu sendiri. Makiyan kana, baik dia memang asli penduduk kota Mekah, au afakian, atau orang yang, kalau makna ininya itu orang yang melarikan diri. Maksudnya orang yang bukan penduduk asli Mekah tapi sudah berdiam diri di situ. Ya, itu ya. Titik. Nah sekarang kalau mikot makani haji, kalau orangnya itu adalah penduduk kota Mekah, baik penduduk asli atau pendatang. Nah, kalau bahasa kita, bahasa mudahnya begitu, baik penduduk asli Mekah atau pendatang, maka mikot makaninya adalah ya Mekah itu sendiri. Nah, misalnya desa Padang ini Mekah, terus rumah kita di Padang sini, maka mikot makaninya ya Padang itu sendiri. Gitu. Kita setat haji, setat umroh, melakukan ihram itu ya dari tempat tinggal kita itu, kurang lebih begitu ya. Wa amma ghairul mukimi, adapun selainnya orang yang mukim bimakata pada kota Mekah. Sekarang kalau yang bukan penduduk Mekah, famikotul mutawajjihi minal madinati syarifati, maka mikotnya orang-orang yang dari arah Madinah Asy-Syarifah
Dzul Hulaifah itu Dzul Hulaifah. Ini nama tempat ya, nama kampung lah kalau bahasa kita ya. Wal mutawajjihu, adapun yang dari arah wal mutawajjihu minasami wa misri wal maghribi al juhfatu. Adapun orang yang dari arah Syam, Mesir dan kota al Maghrib itu al Juhfah. Nah, ini nama-nama tempat. Wal mutawajjihu min tihamatil yamani, adapun yang dari arah-arah tihamatil yaman, yalamlam itu yalamlam. Wal mutawajjihu min najdil hijazi wa najdil yamani kornu, adapun yang dari arah Najdil Hijaz dan Najdil Yaman itu Korn. Ini jangan-jangan ini yang Korni, nama daerahnya Uwais Al-Korni, cerita kemarin ini, daerah yang bernama Korni. Wal mutawajjihu minal masyriqi Dzatu Irkin, dan adapun yang dari arah timur yaitu Dzatu Irkin titik. Lah ini nama-nama tempat. Jadi misalnya Mekah itu di Padang ini misalnya Mekah ya. Terus orang-orang yang berangkat haji dari luar Padang, kalau dia rumahnya di Tanjung, dia lewat Gantung, maka mikotnya itu Dendang. Kalau dia lewat jalan tengah, mikotnya itu Simpang Renggiang. Kalau dia penduduk Kampit, mikotnya Damar. Misalnya begitu ya, gambarannya begitu. Jadi saya yakin kalau di sana itu sudah ada papan namanya ya, sudah ada papan namanya. Di sini tempat Anda memulai untuk ihram. Dari situlah nanti dia akan melepaskan pakaiannya, kemudian menggantinya dengan pakaian ihram yang putih-putih itu. Nah, karena ini adalah wajibatul haji, wajib-wajibnya haji, kalau ini tidak dilakukan nanti ada dendanya, menyembelih kambing kalau tidak salah itu ya, nanti ada di bawahnya. Jadi kalau dia melakukan mikot tidak dari batas-batas yang sudah disebutkan ketentuannya ini, maka dia telah meninggalkan wajibatul haji. Kalau dia meninggalkan wajibatul haji, hajinya masih sah, tapi itu tadi ada damnya, ada dendanya. Nah, ini hanya menerangkan nama-nama tempat saja ya. Kalau secara gambaran sederhananya begitu ya. Kalau misalnya Manggar ini Mekahnya ya, kalau dia dari arah Dendang nanti mikotnya misalnya di Gantung. Kalau dari arah Jalan Tengah nanti mikotnya di Simpang Renggiang misalnya, dan seterusnya. Itu mikot. Mana tadi? Wasani min wajibatil haji, adapun yang kedua dari wajib-wajibnya haji yaitu romyul jimari as-salasi, melempar jumroh yang 3. Melempar jumroh yang 3. Mana tadi? Ini. Jadi haji ini rukun Islam yang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Dalam hal ini mampu terutama dalam hal ekonomi. Jadi kalau pengen tidak berkewajiban haji, gampang caranya tetap menjadi fakir miskin ya. Kalau nggak mau kena kewajiban haji, yang menjadi orang fakir miskin saja. Atau sholat ini wajib, nah, kecuali bagi orang gila ya. Kalau tidak mau kena kewajiban sholat ya silahkan menjadi orang gila, dan seterusnya. Ini kalau orang miskin ini hajinya di hari Jumat, yang sering dibaca petugas mahasiswa itu itu kalimatnya hijul fuqara wa idul masakin. Nah, itu ya. Saya hajinya tiap hari Jumat, nah, karena orang miskin. Kalau orang kaya hajinya setahun sekali, saya hajinya tiap hari Jumat, seperti yang disampaikan petugas mahasiswa.
melempar jumroh. Nah, dulu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ya kalau sekarang presiden. Presiden pada suatu hari bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Jadi di mimpinya itu Nabi Muhammad berkata, pada tahun ini nanti semua ibadahnya orang yang melakukan haji tidak diterima. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz dibilangin seperti itu sama Nabi Muhammad. Semua ibadah hajinya orang di tahun ini tidak ada yang diterima Allah. Terus Umar ini penasaran, termasuk saya Nabi? Ya termasuk kamu. Nah, termasuk kamu. Terus dia bangun tidur itu sedih. Waduh gimana ini, sudah disabda sama Nabi Muhammad semua ibadah hajinya orang di tahun ini enggak diterima termasuk kamu. Terus malam berikutnya mimpi lagi, ketemu Nabi lagi. Nabi itu berkata kecuali ada orang. Siapa itu? Terus diceritakan ciri-cirinya sama Nabi Muhammad. Ada tukang sol sepatu di pasar Manggar situ. Orangnya tua, rambutnya putih, sendalnya yang kanan warna merah, yang kiri warna hijau. Nah, kurang lebih disebutkan ciri-cirinya seperti itu. Terus si khalifah ini bangun, dicarilah ciri-ciri seperti yang disebutkan Nabi itu. Ada tukang sol sepatu di pasar Manggar, orangnya sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya jarang-jarang, sendalnya itu sebelah dengan sebelahnya lagi warnanya berbeda. Dicarilah petunjuk itu, ketemu dengan orang yang ngesol sepatu, jahit sepatu. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Orang zaman sekarang kalau sepatunya robek beli baru. Kalau zaman dulu dijahit. Ketemulah sama kakek-kakek yang kerjaannya itu ngesol sepatu. Terus terjadilah percakapan. Kakek ini dari mana? Dari Membalong. Wih, jauh sekali kek. Jadi rumahnya Membalong, ngesol sepatu di pasar Manggar. Wih, jauh ya. Sudah berapa lama kayak ngesol sepatu ini? Dari semenjak aku masih bujang sampai sekarang. Sekarang itu rambutnya udah putih, jenggotnya jarang-jarang. Terus terjadilah percakapan. Kakek mau haji, mau ini, ya terus cerita. Jadi saya itu pengen berangkat haji, saya sudah ngumpulkan duit kira-kira 15 sampai 20 tahun. Aku nabung sedikit demi sedikit, akhirnya saya punya ongkos yang cukup untuk berangkat haji. Pas mau berangkat haji, ada tetangga sebelah itu janda, anaknya 4 kecil-kecil, rumahnya roboh. Terus aku kasihan, terus duit yang tadi mau aku pakai berangkat haji itu aku kasihkan ke ibu-ibu janda tadi. Ceritanya seperti itu. Orangnya tidak berangkat haji tetapi ibadah hajinya diterima. Nah, ini pelajaran buat kita harus punya niat haji. Pokoknya di dalam hati kita sudah tertanam niat yang kuat, nanti saya akan berangkat haji. Walaupun nanti pada akhirnya meninggal belum haji, tetapi dia sudah tercatat sebagai orang yang haji. Nah, triknya kan di situ akhirnya. Karena di situ ada cerita orangnya tidak sampai berangkat haji, tetapi sudah diterima oleh Allah. Justru yang disabdakan Nabi enggak ada yang diterima, kecuali satu orang yang kerjaannya ngesol sepatu itu. Nah, maka kita tinggal memasang niat saja. Bismillah, saya besok mau berangkat haji. Tidak tahu besok itu kapan. Apakah pas dapat warisan atau nemu timah atau apa. Pokoknya ada niat dulu. Melempar jumroh. Yabda'u bil kubro, di mana seseorang memulai dengan namanya jumroh kubro, sumal wusto, kemudian al wusto, summa jumratul akobati, kemudian jumratul akobati. Nah, ini itu tadi ya nama-nama istilah-istilah dalam ibadah haji dan umroh. Mana tadi? Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasoyatin. Seseorang melempar tiap-tiap jumroh tadi dengan 7 batu.
wahidatan ba'da wahidatin, satu setelah satu yang lain. Jadi melempar jumroh ini memakai batu sebanyak 7 kali, dilakukan dengan satu, kemudian satu, kemudian satu, dan seterusnya. Falau roma khasotaini, apabila ada seseorang yang melempar 2 batu daf'atan dengan sekali lemparan, husibat wahidatan, maka dihitung hanya 1. Nah, itu ya. Apabila ada orang yang melemparkan 2 batu sekaligus dengan sekali, itu dihitung 1. Nah, gitu maksudnya. Jadi 7 kali melempar jumroh itu prakteknya adalah 1 batu dilempar, 1 batu dilempar, 1 batu dilempar. Kalau dia melempar 2 batu sekaligus, ya dihitung baru 1. Walau roma hasotan, apabila ada seseorang yang melempar 1 batu wahidatan yang 1, sab'a marrotin, sebanyak 7 kali, kafa, maka dianggap cukup. Nah, sebaliknya kalau ada orang melempar jumroh 1, kemudian batunya diambil 2, diambil 3, diambil sampai 7 kali, ya dihitung 7. 7 kali dengan 1 batu, dihitung 7 kali. Kalau kita punya 7 batu dilempar sekaligus sekali, hanya dihitung 1, karena harus 7 kali, bukan 7 batu tetapi 7 kali. Mana tadi? Wa yustaratu, dan disyaratkan kaunul marma bihi, keberadaan sesuatu yang dipakai untuk melempar, hajaron, itu berbentuk batu, dan disyaratkan benda yang digunakan untuk melempar, bendanya adalah batu. Fala yakfi ghairuhu, maka tidak cukup selainnya batu. Kalau lu'in, misalnya intan lu'lu', wahasin, dan apa ya, hasin ini ya kalau bahasa kita apa namanya itu, kaulin. Nah, itu contoh, atau kaulin, atau gamping, atau kapur. Kemudian syarat benda yang digunakan untuk melempar, benda itu adalah batu. Nah, ini nggak bisa ditawar. Ini namanya apa namanya itu, sesuatu yang nggak bisa dinalar oleh akal dalam ibadah, itu apa namanya? Aduh, lupa. Jadi karena perintahnya batu, ya batu, nggak bisa diganti dengan benda yang lain. Kalau dia memakai benda yang lain, misalnya intan berlian, ya lu'lu'. Nah, kalau ada perempuan namanya lu'lu' ini, lu'lu', atau misalnya tanah kaulin, maka tidak cukup. Nah, misalnya dia orang kaya, ya, haji itu membawa intan berlian dari rumah yang dipakai untuk melempar jumroh, malah tidak sah, tidak cukup. Nah, karena perintahnya memang batu, ya harus batu. Wasalisu, adapun yang ketiga, al-halku, yaitu mencukur, awit taksiru, atau memendek. Memendek, mencukur atau memendek rambut, boleh dengan dicukur, boleh dengan dipotong. Wal afdalu lirajuli al halqu, adapun yang lebih utama bagi orang laki-laki yaitu melakukan al halqu, mencukur. Walil mar'ati, dan yang utama pada perempuan at-taqsiru, itu memendek, ya boleh dengan dipotong sedikit, boleh dengan dicukur gundul, dicukur habis. Nah, yang lebih utama adalah dicukur habis, dicukur pelontos, halqu. Wa aqallul halqi, adapun minimalnya melakukan halqi, mencukur, izalatu salasi sya'rotin, yaitu menghilangkan 3 helai rambut,
minar ro'si dari kepala. Halkon baik itu dengan cara dicukur, au taksiron atau dengan cara dipendek, au apa itu Pak? Natfan atau dengan cara dicabut, au ihrokon atau dengan cara dibakar, au koso atau apa ini Pak? Ya ini perbuatan-perbuatan dalam rangka menghilangkan rambut, ya boleh dengan dikerok, dipotong, dibakar, dicabut, apalagi Pak. Nah, minimalnya itu tiga helai rambut, ya mau dipotong pakai gunting, mau dicabut pakai tangan, mau dibakar pakai api boleh. Waman la sya'ra bi ra'sihi, adapun apabila ada orang yang kepalanya tidak ada rambutnya, yusannu lahu imrarul musi alaihi. Barang siapa yang rambutnya tidak ada kepalanya, yang kepalanya tidak ada rambutnya, maka disunahkan bagi dia menjalankan gunting di atas kepalanya. Kalau ada orang yang tidak punya rambut, kalau mau melakukan halqi bagaimana Pak? Ya tidak bisa melakukan halqi, namanya tidak ada rambutnya. Lalu caranya bagaimana? Sunnah begini guntingnya begini kan di atas kepalanya, walaupun tidak ada rambutnya, sunnah begitu. Wala yakumu sya'ru ghairi ra'si, dan tidak ada yang bisa menggantikan rambut selainnya rambut kepala. Minal lihyati, misalnya jenggot, wa ghairiha, dan selainnya jenggot, maka masya'rir ro'si, menggantikan tempatnya rambutnya kepala. Nah ini lagi-lagi karena ibadah ta'abudi, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, namanya ta'abudi. Misalnya wudhu itu yang kentut juburnya, tetapi yang dibasuh mukanya, ya karena memang perintahnya begitu. Yang sakit matanya, yang sakit tenggorokannya, tapi yang disuntik bokongnya, begitu ya. Sama dengan kalimat-kalimat seperti itu tadi tidak bisa dilogika. Di dalam wudhu itu yang batal, yang kentut itu alat kelaminnya atau alat jalan belakangnya, tetapi yang disucikan wajah dan tangannya. Ini juga begitu. Pada perintah melempar jumroh tadi, perintahnya adalah batu, maka selain batu tidak boleh. Ini juga begitu, mencukur rambut kepala, ya maka tidak boleh selainnya rambut kepala, misalnya jenggot atau yang lainnya, alis, kumis, jampang tidak bisa. Rambut kepala tidak bisa digantikan pada selainnya, ya, nggak bisa mengganti posisi rambut kepala. Wa sunanul haji wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa
sahbihi ajma'in wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.